Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahran Nizar, NIM F1B019051 dari kelompok 7. Saya akan menjelaskan sedikit tentang praktikum rangkaian logika percobaan 5, yaitu tentang counter. Yang dimana saya dari Universitas Mataram, Fakultas Teknik Elektro tahun 2020. Yang akan dibahas pada percobaan 5 atau counter ini ada 8 bagian. Yang pertama itu tujuan pada percobaan praktikum P5 ini. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, dasar teori. Yang keempat, angka percobaan. Yang kelima, hasil data. Yang keenam, analisa. Yang ketujuh, syarat-syarat untuk menjadi kondisi toggle. Yang kedelapan yaitu kesimpulan. Yang pertama, tujuan pada percobaan praktikum P5 ini ada dua. Yang pertama, memahami prinsip kerja counter up atau down sinkron dan asinkron. Yang kedua, mengetahui perbedaan counter up atau down sinkron dan asinkron. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu komputer atau laptop. Yang kedua, aplikasi elektronik powerbank. Dasar teori di sini adalah pencacah atau counter merupakan rangkaian sekuensial yang dapat melakukan cacahan. Pencacah dapat disusun dari beberapa buah flip-flop JK atau flip-flop T. Ditinjau dari kerjanya, pencacah terbagi dalam dua jenis, yaitu pencacah asinkron dan pencacah sinkron. Pencacah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pencacah asinkron. Pencacah asinkron atau dikenal juga sebagai pencacah rak atau ripple counter dapat dibangun beberapa flip-flop JK. Setiap masukan J dan K diberikan logika 1 secara permanen hingga flip-flop JK tersebut akan melakukan toggle saat sinyal clock aktif tiba. Pada pencacahan asinkron, setiap flip-flop JK bekerja secara berurut atau tidak serentak. Setiap flip-flop JK akan dipicu oleh keluaran flip-flop JK sebelumnya, kecuali flip-flop JK pertama yang dipicu langsung oleh sinyal clock. Jumlah cacahan pada pencacah tergantung pada jumlah flip-flop JK yang tersusun pada pencacah tersebut. Setiap flip-flop JK akan menampung 1 bit data. Kita dapat mengetahui jumlah cacahan maksimum melalui persamaan yaitu 2 pangkat N dengan N jumlah flip-flop JK. Kita lanjut, pecacahan asinkron naik. Pecacahan asinkron naik adalah pecacahan yang melakukan pecacahan naik dimulai dari 0 hingga cacahan tertinggi sesuai flip-flop JK. Memperlihatkan contoh rangkaian pecacahan naik asinkron 4 bit secara lengkap. Rangkaian pecacahan naik asinkron 4 bit seperti gambar dapat melakukan pecahan sebanyak 2 pangkat 4 yaitu 16 cacahan. Pecacahan naik asinkron 4 bit tersebut akan mencacah dari 0 sampai dengan 2 pangkat 4 min 1 atau dalam bilangan biner yaitu 000 sampai dengan 111. Nilai logika cacahan tersebut akan tertampilkan pada key 3, key 2, key 1, key 0. Key 0 berada pada bit dengan bobot nilai 1 sehingga bit ini merupakan bit terendah least significant atau LSB. Sedangkan key 3 berada pada bit dengan bobot nilai 8 sehingga bit ini disebut bit tertinggi most significant bit atau MSB. Ini adalah gambar dari pecacahan asinkron naik. Di sini kita dapat pecacahan asinkron 4 bit di atas bekerja dengan memanfaatkan sumber clock aktif yang masuk flip-flop JK yang pertama. Gambar 5.2 ini memperlihatkan urutan cacahan yang terjadi setiap clock aktif tiba pada flip-flop JK pertama. Kita lanjutkan. Pecacahan asinkron naik ini adalah hasil tabel pecacahan asinkron naik yang dimana clocknya dimulai dari 0 sampai 15, kemudian cacahan desimalnya 0, 1, 2, 3 sampai 15, dari 0 sampai 15. Dan ini kita ketahui nilai Q 0, Q C, dan Q B, dan Q A berlogika. Ini adalah nilai logikanya. Kita lanjut. Pecacahan turun asinkron. Pecacahan turun adalah pecacahan yang melakukan pecacahan secara turun mulai dari cacahan tertinggi hingga logika cacahan 0. Cara sederhananya, perbedaan pecacah turun dapat diperoleh dengan memanfaatkan pencacahan naik dan mengambil keluaran key aksen keluarannya. Di bawah ini menampilkan contoh rangkaian pecacah turun 4 bit seperti yang ditampilkan pada gambar.
Ini adalah pencacahan turun asinkron, yang dimana pada rangkaian di atas menjelaskan bahwa keluaran diambil dari key, sementara sinyal clock, flip-flop JK kedua dan seterusnya diambil dari key aksen sebelumnya. Prinsip kerja pencacahan mundur 4 bit ini sama dengan proses yang terjadi pada pencacahan naik. Perbedaan hanya logika pada cacahannya. Pada pencacahan mundur 4 bit, kita akan melakukan pencacahan dimulai dari logika tertinggi yaitu 11 hingga 000. Kita dapat melihat bahwa pencacahan dilakukan secara mundur dimulai dari 11 hingga 00. Ini adalah pencacahan asinkron turun yang dimana clocknya dimulai dari 01 sama dan hasilnya cacahan desimalnya dimulai dari 15, 14 karena ini bersifat turun. Sehingga ini adalah Q0, QC, QB, dan QA. QD, mohon maaf, ini QD, QC, QB, dan QA. Ini adalah logikanya. Jika bernilai 1 semua, maka cacahan desimalnya itu 15. Ini akan turun. Kita lanjut. Pencacahan naik asinkron. Suatu rangkaian elektronik yang menggunakan sistem digital sering memerlukan suatu alat pencacah yang dapat menghitung ke atas dan bisa juga menghitung ke bawah. Alat pencacah yang dapat melakukan perhitungan seperti ini disebut dengan binary up dan counter. Alat ini dapat menghitung ke atas dan ke bawah dengan mengatur suatu alat pengontrol tertentu. Ini gambarnya bisa dilihat dengan memanfaatkan tombol up dan down pada gambar di atas kita dapat melakukan proses penghitungan dari atas atau dari bawah. Kita lanjut. Yang kedua itu pencacahan sinkron. Pencacahan sinkron atau paralel adalah rangkaian pencacahan yang melakukan cacahan secara serentak atau simultan. Hal ini dikarenakan semua flip-flop dipicu oleh satu sumber clock yang sama. Namun pada pencacahan sinkron dibutuhkan beberapa penambahan rangkaian logika untuk mengontrol kerja masing-masing flip-flop. Pencacahan naik sinkron atau sinkron up counter. Pencacahan naik sinkron adalah pencacahan yang melakukan cacahan secara naik yaitu dari 0 menuju cacahan tinggi. Gambar tersebut merupakan pencacahan naik sinkron yang dibangun dari 4 buah flip-flop JK. Ini adalah flip-flop JK. Pada gambar di atas dapat melihat bahwa semua flip-flop dipicu atau digerakkan oleh sebuah sinyal clock. Semua flip-flop akan bekerja saat sinyal clock pada transisi negatif. Masukkan J dan K flip-flop pertama yang diberikan logika 1 secara permanen, sementara maukan masukkan J dan K flip-flop berikutnya ditentukan oleh kombinasi keluaran flip-flop sebelumnya. Kita lanjut. Pencacahan turun sinkron. Pencacahan turun sinkron adalah pencacahan sinkron yang melakukan cacahan secara turun, yaitu dari cacahan tertinggi menuju 0. Contoh pada rangkaian turun sinkron 4 bit yang dibangun dari 4 buah flip-flop JK ditampilkan di bawah ini. Ini 4 bit, ini flip-flop JK 1, 2, 3, 4. Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa flip-flop pertama akan toggle seperti kali pulsa clock berubah. Sementara flip-flop kedua akan toggle Flip-flop kedua akan toggle jika keluaran key dan flip-flop pertama berliga 1. Flip-flop ketiga akan toggle jika keluaran key dan flip-flop pertama dan kedua berliga 1. Sedangkan flip-flop keempat akan toggle jika keluaran key pada flip-flop pertama, flip-flop kedua, dan flip-flop ketiga berliga 1. Kita lanjut pencacahan naik atau turun sinkron. Sinkron up down atau counter. Ini adalah rangkaian di atas. Ini adalah rangkaiannya. Yaitu rangkaian naik dan pencacahan turun sinkron dapat digabungkan menjadi pencacahan sinkron yang dapat digunakan sebagai pencacahan naik ataupun pencacahan turun. Dengan menambahkan beberapa gerbang logika dan satu sinyal masukan sebagai pengendali untuk menentukan kapan rangkaian pencacah bekerja sebagai pencacahan naik atau bekerja sebagai pencacahan turun. Gambar ini adalah gambarnya, menampilkan cocok pencacahan naik atau turun sinkron sebanyak 3 bit. Ini flip-flopnya ada 3, 1, 2, 3, karena itu dinamakan 3 bit. Sinyal up atau down digunakan untuk menentukan apakah pencacahan naik atau pencacahan turun. Pada saat sinyal masukan up atau down berliga 1, maka pencacahan akan naik. Sebaliknya ketika masukan up atau down berliga 0, maka pencacahan akan turun. Kita lanjut.
Perancang counter dapat dibagi menjadi dua ya. Ya kita lanjut, perancang counter. Perancang counter dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan menggunakan peta Kronberg dan dengan diagram waktu. Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam merancang suatu counter. Yang A, perancang counter menggunakan peta Kronberg. Yang umumnya pecahan dengan peta Kronberg ini digunakan dalam merancang sinkronus counter. Langkah-langkah perancangnya yang pertama dengan mengetahui urutan keluaran counter yang akan dirancang. Kita tentukan masukan masing-masing flip-flop untuk setiap kondisi keluaran dengan menggunakan tabel kebalikan. Yang kedua, cari fungsi bolam. Masing-masing masukkan flip-flop dengan menggunakan peta corner, usahakan untuk mendapatkan fungsi yang sesederhana mungkin agar rangkaian counter menjadi sederhana. Yang ketiga, buat rangkaian counter dengan fungsi masukkan flip-flop yang telah ditentukan. Pada umumnya digunakan gerbang-gerbang logika untuk membentuk fungsi tersebut. Kita lanjut. Yang ke B yaitu perancang counter menggunakan diagram waktu. Umumnya perancang dengan diagram waktu digunakan dalam merancang sinkron counter. Karena kita dapat mengamati dan menentukan sumber pemicuan suatu flip-flop dari flip-flop lainnya. Adapun langkah-langkah perancangnya. Yang pertama, menggambarkan diagram waktu clock, tentukan jenis pemicu yang digunakan dan keluaran masing-masing flip-flop yang kita inginkan untuk N kondisi keluaran terdapat jumlah pulsa. Yang kedua, dengan melihat keluaran masing-masing flip-flop sebelum dan sesudah clock aktif Qn dan Qn plus 1. Tentukan fungsi masukkan flip-flop dengan menggunakan tabel kebalikan. Yang ketiga, menggambar fungsi masukan tersebut pada diagram waktu yang sama. Yang keempat, sederhanakan fungsi masukan yang telah diperoleh sebelumnya dengan melihat kondisi logika dan kondisi keluaran flip-flop untuk flip-flop R sampai S dan J sampai K. Kondisi don't care X dapat dianggap sama dengan 0 atau 1. 5. Tentukan minimal satu flip-flop yang dipicu oleh keluaran flip-flop lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati perubahan keluaran satu flip-flop. Setiap perubahan keluaran flip-flop lain sesuai dengan jenis pemicunya. Yang keenam, buatlah rangkaian counter dengan fungsi masukkan flip-flop yang telah ditentukan. Pada umumnya digunakan gerbang-gerbang logika untuk membentuk fungsi tersebut. Ini adalah yang materi keempat, itu langkah-langkah percobaan. Yang pertama, langkah percobaan yaitu counter sinkron M sama dengan 10, mencacah sampai 10. Yang dimana di sini kita memakai PVC. Pertama, kita memakai PVC pada aplikasi elektronik powerbank. Yang kedua itu menggunakan clock, ketiga ground. Kemudian JK flip-flop ini terdapat 4 JK flip-flop. Dan ini gerbang logika N1, N2, N3, dan ini jumlah lampu yang kita gunakan, LED yang kita gunakan 1, 2, 3, 4, dan ini adalah 7 segment display. Ini adalah lampu untuk mengetahui angka yang akan muncul, angka atau huruf yang akan muncul. Dan di sini karena ini berbentuk sampai mencacah sampai 10, maka yang muncul angkanya 0 sampai 9. Kemudian kita lanjut, yaitu yang kedua itu counter sinkron 2 main bit. Nah, dari nama lainnya 2 bit ini mempunyai 2 JK flip-flop, yaitu JK flip-flop pertama, JK flip-flop 2. Yang kedua kita menggunakan PCC. Yang ketiga clock, ini yang ground. Kemudian LED ada 2, 1, 2, dan ini ada shape-an segmen display. Ini untuk menentukan hasilnya apakah bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ini 2 bit maka sedikit yang akan muncul. Kita lanjut. Ini counter up atau down sinkron. Ini dipakai dua fungsi, yaitu up dan down sinkron, yang dimana terdapat ground, clock, PCC. Terus di sini kita menggunakan switch, dan ini lampu, dan ini ada 2 JK flip-flop. Yang JK flip-flop pertama, JK flip-flop kedua. Ini LED Q1, Q0, dan ini 7 segmen displaynya. Dan kemudian ini memakai 3 gerbang, yang gerbang paling utama yaitu gerbang NOT. Terus ini gerbang NAND 1, 2, 3 gerbang NAND. Kita lanjut. Untuk menentukan data hasil dari percobaan tadi,
maka kita mendapatkan counter sinkron mencacah sampai 10, di mana kita mendapatkan tabel dari percobaan tadi, yang dimana binernya, apabila binernya 0001, maka desimalnya 0 dan hexadesimalnya 0. Dan seterusnya, maka apabila 0001 terus desimalnya 1, hexadesimalnya 1, dan seterusnya sampai 1001 dan desimalnya 9 dan hexadesimalnya 9. Dan ini kita melihat timing diagramnya, di mana kita melihat ini clock, timing diagram clock ini 1, 1, dan ini bernilai 0, dan ini 0, dan ini 0, Q0, Q1 0, Q2 0, Q3 0, dan seterusnya. Begitulah untuk timing diagramnya. Kita lanjut, counter sinkron 2 bit, yang dimana tabelnya hasil dari percobaan tersebut, kita mendapatkan hasil tabelnya. Yang pertama itu biner 00, desimalnya 0, hexadesimalnya 0 dan 01, 1, 1, kemudian dan selanjutnya yaitu 1, 1, desimalnya 3 dan hexadesimalnya 3. Untuk timing diagramnya sama, ini 1, dan kemudian hasil Q0-nya 0, terus Q1-nya 0. Terus untuk membaca clock-nya tetap ini 1, 1, dan ini 1. Kemudian hasilnya bisa kita lihat yang di sini. Q0, Q1. Bisa kita lihat ini adalah Q0 dan Q1. Nilai dari Q0 dan Q1. Kita lanjut. Yang ketiga itu counter up atau down asinkron. Counter asinkron kita dapat melihat hasil tabel dari rangkaian yang telah kita tadi buat. Yang pertama biner 001, counter up asinkron ini dimulai dari 0, hasilnya dimulai dari 0 sampai 3. Dan counter down asinkron ini kebalikan dari counter up asinkron, yang dimana nilainya hexadesimalnya dari 3 sampai 0. Dan timing diagramnya bisa kita lihat ini bernilai 1, dan ini bernilai 1, dan selanjutnya ini Q0-nya bernilai 1, Q1-nya bernilai 1. Dan ini ketika yang ini Q0-nya bernilai 0, Q1-nya bernilai 1 untuk pembacaan timing diagramnya. Kita lanjut untuk analisa. Dari counter sinkron M sama dengan 10. Mohon maaf, counter sinkron M sama dengan 10, artinya mencacah sampai 10. Analisa rangkaian. Ini adalah rangkaiannya yang telah kita cobakan lakukan percobaan tadi. Yang pertama, rangkaian di atas adalah rangkaian counter sinkron yang mencacah sampai 10. Yang dimana rangkaian ini dapat mencacah sampai 10 bilangan, yaitu dari bilangan 0 sampai 9. Dari rangkaian di atas, pencacah sinkron tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum sinyal clock dijalankan pertama kali, masing-masing clock direset terlebih dahulu menjadi 00. Setelah itu diberikan sinyal clock pada clock pertama atau data yang disimpan pada semua key bernilai 0. Sehingga data yang tersimpan menjadi 00, dan pada saat clock pertama akan toggle hanya terdapat pada F1. Sedangkan F2, F3, F4 tidak mengalami toggle pada output 000. Kemudian kita lanjut pada clock kedua, output atau data yang disimpan pada Q0 bernilai 1 dan selain itu bernilai 0. Maka data yang tersimpan menjadi 0001 atau 1, dan pada saat clock kedua toggle hanya terdapat pada F1, sedangkan F2, F3, F4 tidak mengalami toggle sehingga keadaan outputnya menjadi 0001. Kita lanjut analisanya. Pada clock ketiga, output atau data yang disimpan pada Q1 bernilai 1 dan selain itu bernilai 0. Maka data yang tersimpan menjadi 0010 atau 2, dan pada saat clock ketiga toggle hanya terdapat pada F1 dan F2, sedangkan F3, F4 tidak mengalami toggle sehingga keadaan output menjadi output 0010. Pada clock keempat, output atau data yang disimpan pada Q0 bernilai 1 dan Q1 bernilai 1 dan selain itu bernilai 0. Maka data yang tersimpan menjadi 001 atau 3. Dan pada saat clock keempat, toggle hanya terdapat pada F1, sedangkan F2, F3, F4 tidak mengalami toggle sehingga keadaan output menjadi output 0011. Pada clock kelima, output atau data yang tersimpan pada Q2 bernilai 1 dan selain itu bernilai 0. Maka data yang tersimpan akan menjadi 0100 atau 4.
Dan pada saat kalau kelima, toggle hanya terdapat pada F1, F2, F3, sedangkan F4 tidak mengalami toggle, sehingga keadaan outputnya menjadi output 0100. Pada kalau ke-6, output data yang disimpan pada key 0 bernilai 1 dan key 2 bernilai 1 dan selain itu bernilai 0, maka data yang tersimpan menjadi 0101 atau 5. Dan pada saat kalau ke-6, toggle hanya terdapat pada F1, sedangkan F2, F3, F4 tidak mengalami toggle, sehingga keadaan output menjadi output 0101. Pada kalau ke-7, output data yang tersimpan pada key 1 bernilai 1 dan key 2 bernilai 1 dan lain itu bernilai 0, maka data yang tersimpan menjadi 0110, yaitu bernilai 6. Hasilnya 6. Dan pada saat kalau ke-7, toggle terdapat pada semua F1, F2, F3, F4 mengalami toggle, sehingga keadaan outputnya menjadi output 0110. Pada kalau ke-8, output atau data yang disimpan pada key 0 bernilai 1, key 1 bernilai 1, key 2 bernilai 1, dan selain itu bernilai 0. Maka data yang tersimpan menjadi 0111 atau 7, dan pada saat kalau ke-8, toggle terdapat pada F1, sedangkan F2, F3, F4 tidak mengalami toggle, sehingga keadaan outputnya menjadi output 011. Pada kalau ke-9, output atau data yang tersimpan pada key 3 bernilai 1 dan selain itu bernilai 0. Maka data yang tersimpan menjadi 1000 atau hasilnya itu 8. Dan pada saat kalau ke-7, pada saat kalau ke-9, mohon maaf, ini ke-9, toggle terdapat pada semua F1, F2, F3, F4 mengalami toggle, sehingga keadaan outputnya menjadi output 1000. Kita lanjut. Pada clock 10, output atau data yang disimpan pada key 0 bernilai 1 dan key 3 bernilai 1, sehingga data yang tersimpan menjadi 1001 atau hasilnya itu 9. Dan pada saat clock ke-10, toggle hanya terdapat pada semua F1, sedangkan F2, F3, F4 mengalami toggle, sehingga keadaan output menjadi 0101. 0110. Mohon maaf. Kita lanjut. Ini analisa tabel counter sinkron M10. Ini adalah tabelnya. Kita analisa yang pertama pada saat pulsa clock pertama nilai key 3, key 2, key 1 dan key 0 bernilai 0, maka keluaran counter adalah 000. Dan kemudian pada saat pulsa clock kedua nilai key 3-nya bernilai 0, key 2-nya bernilai 0, key 1-nya bernilai 0 dan key 0-nya bernilai 1, maka keluaran counter adalah 0001. Ini adalah key 3, kita kembalikan key 2, key 1, key 0. Dan selanjutnya pada pulsa clock ketiga nilai key 3, key 2, key 1, key 3 dan key 2 0, key 1 sama dengan 1 dan key 0-nya sama dengan 0, maka keluaran counter adalah 010, 10 dan 2. Selanjutnya pada saat pulsa clock keempat nilai key 3 sama dengan 0, key 2 sama dengan 0, key 1 sama dengan 0 dan key 0 sama dengan 1, maka keluaran counter adalah 0011, yaitu bernilai 3. Hexadesimalnya bernilai 3. Dan selanjutnya pada saat pulsa clock kelima nilai key 3 sama key 3, key 3 sama dengan 0, key 2 sama dengan 1, key 1 sama dengan 0 dan key 0 sama dengan 0, maka keluaran counter adalah 0100, bernilai 4. Dan clock 6 nilai key 3 sama dengan 0, key 2 sama dengan 1, key 1 sama dengan 0 dan key 0 sama dengan 1, maka keluaran counter adalah 0101, yaitu 5. Dan selanjutnya pada saat pulsa key 3 sama dengan 0, key 2 sama dengan 1, key 1 sama dengan 1 dan key 0 sama dengan 0, maka keluaran counter adalah 0110 atau 6. Dan selanjutnya bisa kita lihat yang di sini key 3 sama dengan 0, key 2 sama dengan 1, key 1 sama dengan 1 dan key 0 sama dengan 1, maka keluarnya itu 0111 dengan hasilnya 7. Pada nilai key 3 1, key 2 0, key 1 0 dan key 0 0, maka keluaran counter adalah 1008. Pada saat 10 nilai key 3 sama dengan 1, key 2 sama dengan 0, key 1 sama dengan 0 dan key 0 sama dengan 1, maka keluaran counter 1001 dengan nilai 9. Kita lanjut. Analisa timing diagram counter sinkron N sama dengan 10. Ini adalah pada clock pertama output data yang tersimpan pada key 0 sama dengan 0, key 1 sama dengan 0, key 2 sama dengan 0, key 3 sama 0, sehingga data yang tersimpan adalah 0. Ini analisa timing diagramnya sama kayak analisa dari tabel. Ini sama hasilnya itu 00, 00, 1, 0010,
0011, 0100, 0101, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama kayak analisa untuk tabel timing diagramnya sama kayak analisa tabel. Kita lanjut. Yang kedua itu counter sinkron 2 bit analisa rangkaiannya. Yang pertama, rangkaian di atas adalah rangkaian counter sinkron 2 bit yang dimana rangkaian ini dapat mencacah hingga 4 bilangan, yaitu bilangan 0 sampai 3. Sebelumnya sinyal clock di jalan pertama kali masing-masing clock direset lebih dahulu menjadi 00. Setelah itu diberikan sinyal clock pada clock pertama. Output atau data yang disimpan pada semua key bernilai 0 sehingga data yang disimpan menjadi 00. Dan pada saat clock pertama, toggle hanya terdapat pada F1, sedangkan F2 tidak mengalami toggle pada output 00. Saat input clock kedua, key 0 bernilai 1 dan key 1 bernilai 0, maka nilainya berubah menjadi nilainya adalah 01 atau 1. Dan pada saat clock pertama, toggle hanya terdapat pada F1, sedangkan F2 tidak mengalami toggle pada output 01. Saat input clock ketiga, key 0 bernilai 0 dan key 1 bernilai 1, maka nilainya berubah menjadi nilai adalah 10. Yang dimana di sini toggle hanya terdapat pada F1, sedangkan F2 tidak mengalami toggle pada output 10. Dan yang selanjutnya, saat input clock keempat hanya key 0 bernilai 1 dan key 1 bernilai 1, maka nilainya berubah menjadi 11 atau hasilnya 3. Dan pada saat clock pertama, pada saat clock ketiga, pada saat clock keempat, toggle hanya terdapat pada F1, sedangkan F2 tidak mengalami toggle pada output 11. Kita lanjut. Analisa tabel counter sinkron, di mana di sini bernilai 00. Apabila key 1-nya bernilai 0, key 0-nya bernilai 0, maka hasilnya itu 0. Yang di sini kemudian apabila key 1-nya bernilai 0 dan key 0-nya bernilai 1, maka hasilnya 0, maka hasilnya 1. Dan selanjutnya apabila ini key 1-nya bernilai 1, key 0-nya bernilai 0, maka hasilnya yaitu 2. Apabila key 1-nya bernilai 1, key 0-nya bernilai 1, maka hasilnya yaitu 3. Kita lanjut. Timing diagramnya pada clock pertama, timing diagram ini juga sama penjelasannya seperti tabel diagram, yang dimana output data yang disimpan pada key 0, misal key 0 bernilai 0, key 1 bernilai 0, sehingga data yang tersimpan yaitu 00. Ini pada clock pertama, clock kedua, clock ketiga, clock keempat. Dan clock kedua pada key 0 bernilai 1, key 1 bernilai 0, sehingga data menjadi ini key 0-nya bernilai 0. Mohon maaf, key 0-nya bernilai 1, key 1-nya bernilai 0, maka yang disimpan yaitu 01 dan seterusnya. Kita lanjut. Ini counter up dan asinkron 2 bit, yang dimana di sini terdapat 2 jika flip-flop. Udah saya jelaskan tadi komponen-komponennya pada percobaan. Yang pernah kita analisa rangkaian. Rangkaian di atas merupakan rangkaian counter up atau down asinkron, yang dimana rangkaian tersebut dapat mencacah hingga 3 bilangan. Pada rangkaian tersebut dapat dibuat up atau down. Perbedaan antara up dan asinkron sebagai berikut. Pada rangkaian counter up sinkron akan menghasilkan bilangan pada dekode 7 dengan 0 sampai 3. Pada saat pulsa clock pertama, nilai key 1 bernilai sama dengan 0, key 0 sama dengan 0, maka keluaran counter adalah 00. Pada saat ini toggle hanya terdapat pada S1, sedangkan F2 tidak mengalami toggle. Dan selanjutnya, saat nilainya key 1 sama dengan 0 dan key 0 sama dengan 1, maka keluarannya yaitu counter adalah 01 atau 1. Dan pada kondisi ini F1 hanya terdapat F1, sedangkan F2 tidak mengalami toggle, yaitu 01. Selanjutnya pada saat pulsa 01 sama dengan 1, 0 sama dengan 0, dan pada kondisi ini terdapat pada F1, sedangkan F2 tidak mengalami toggle. Kemudian nilainya Q1 sama dengan 1 dan Q0 sama dengan 1, maka keluaran counter ada 11 bernilai 3. Pada kalau keempat hanya terdapat pada F1, sedangkan F2 tidak mengalami toggle, dan selanjutnya. Kita lanjut, sedangkan pada rangkaian counter down asinkron akan menghasilkan bilangan pada dekode 7 dari 3 sampai 0. Kebalikan dari up sinkron tadi, yaitu 0 sampai 3, sedangkan counter down asinkron ini dari 3 sampai 0. Sebelum sinyal clock dijalankan pertama kali, masing-masing clock direset lebih dahulu.
menjadi 00. Setelah itu diberikan sinyal clock pada clock pertama, output data yang disimpan pada key 0 bernilai 1 dan key 1 bernilai 1 sehingga data yang tersimpan menjadi 11 atau 3 pada saat clock pertama. Toggle hanya terdapat pada F1 sedangkan F2 tidak mengalami toggle. Dan selanjutnya yaitu penjelasannya sama, yaitu key 0 bernilai 1, key 1 bernilai 1, maka nilainya berubah menjadi nilai adalah 01 atau 2. Pada saat clock kedua, toggle terdapat pada F1 dan F2 mengalami toggle pada output 01. Saat input clock ketiga, ini bisa kita lihat toggle hanya terdapat pada F1 sedangkan F2 tidak mengalami toggle. Kemudian pada saat clock keempat, toggle terdapat pada S1 dan F2 mengalami toggle pada output 11. Kemudian kita lanjut. Ini analisa tabel counter up asinkron 2 bit. Counter up asinkron 2 bit pada saat pulsa clock pertama nilai Q1 0 dan Q0 maka keluaran counternya itu 0, apabila key satunya 0, key 0-nya 1, maka keluarannya itu 1, apabila key satunya 1, key 0-nya key 0-nya 0, maka keluarannya 2, apabila key satunya 1 dan keluaran binernya key 0-nya 1, maka keluarannya 3. Kita lanjut. Timing diagram counter asinkron 2 bit. Kita juga menganalisanya. Ini satu clock terdapat key 0 sama dengan 1, key satunya sama dengan 0, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya kita melihat dari ini. Ini satu clock, satu clock, satu clock, dan satu clock. Dan ini adalah hasil dari key 0, key 1, apakah dia bernilai 1 atau 0. Bisa kita lihat di sini. Lanjut. Tabel counter down asinkron 2 bit. Perbedaan dari asinkron itu dimulai dari kalau up asinkron dimulai dari 0 sampai 3, sedangkan down asinkron itu dimulai dari 3 sampai 0, yang dimana key satunya bernilai 1, key 0-nya bernilai 1 sehingga hasilnya itu 3. Key satunya bernilai 1, key 0-nya bernilai 0, maka hasilnya 2. Key satunya bernilai 0, key 0-nya bernilai 1, maka hasilnya 1 dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Lanjut. Timing diagram counter down asinkron. Ini adalah satu clock, dan satu clock, di mana key 0-nya bernilai 1, key 1. Sama penjelasannya seperti tabel counter down asinkron 2 bit. Di sini kita lihat pada clock key 0 sama dengan 1, key 1 sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan 3 dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini. Lanjut. Syarat-syarat untuk menjadi kondisi toggle. Di sini saya menambahkan materi tersebut untuk memahami saja syarat-syarat untuk menjadi toggle. Ada 4 syarat. Yang pertama, kondisi awal atau kita namakan S1 bernilai tetap atau toggle. Kedua, F2 akan toggle apabila kondisi F1 berliga 1. Ketiga, F3 akan toggle saat F1 dan F2 berliga 1. Dan yang keempat, F4 akan toggle saat F1, F2 dan F3 berliga 1. Contoh di sini karena ini F1, kita anggap ini F1, F2, F3, F4. Nah, yang pada yang pertama ini nolnya adalah toggle karena memenuhi syarat pertama yaitu kondisi awal atau kita namakan F1 bernilai tetap toggle. Dan yang kedua, nilai 1 ini bernilai toggle karena memenuhi syarat dari syarat dari pertama. Dan yang kondisi kedua tidak toggle karena tidak memenuhi syarat-syarat tersebut sampai kondisi keempat tidak memenuhi toggle karena tidak memenuhi syarat tersebut. Nah, yang ini nolnya toggle karena memenuhi syarat pertama, dan kondisi yang kedua satunya toggle karena memenuhi syarat yang kedua, akan toggle apabila kondisi F1 berliga 1, dan di sini ternyata benar berliga 1 dan ini 0 tidak toggle, ini tidak toggle. Kita lanjut, ini 1 toggle dan ini satunya tidak toggle karena tidak memenuhi syarat dari kondisi ketiga dari kondisi ini. Ini adalah syarat-syaratnya untuk menjadi toggle. Kemudian kita lanjut kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum P5 atau counter ini, yang pertama, prinsip kerja counter up atau down sinkron dan asinkron. Prinsip kerja pada counter sinkron yaitu sumber clock diberikan pada masing-masing input clock dari flip-flop penyusunnya. Sehingga apabila ada perubahan pulsa dari sumber, maka perubahan tersebut akan men-trigger
men-trigger seluruh flip-flop secara bersama-sama. Sedangkan prinsip kerja pada counter up down asinkron yaitu susunan flip-flopnya yang dihubungkan seri yang dikonfigurasikan dengan menyambung outputnya dari yang satu ke yang lain dan pemicunya tergantung dari flip-flop sebelumnya. Selanjutnya, perbedaan counter up down sinkron dan asinkron adalah pemicunya. Pada counter up down sinkron, pemicunya counter jadi serempak atau dipicu oleh satu sumber clock. Susunan flip-flopnya paralel. Sedangkan pada counter asinkron, minimal atau flip-flop dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock lain dan susunan flip-flopnya seri. Bisa kita tahu perbedaannya tadi. Pada counter up asinkron akan menghasilkan bilangan pada dekode 7 dari 0 sampai 3, sedangkan pada counter down asinkron akan menghasilkan bilangan pada dekode 7 dari 3 ke 0. Agar teman-teman bisa lebih jelas, kita coba bahan yang kita gunakan yaitu electronic warbank. Ini adalah electronic warbank, yang dimana ini sub pertama, yang ini adalah sub kedua. Ini sudah saya rangkai terlebih dahulu. Ini sub ketiga, yang dimana sub ini mencacah dari 0 sampai 10. Mencacah 0 sampai 9, mohon maaf, 0 sampai 9. Coba kita jalankan rangkaian tersebut apakah benar mencacah 0 sampai 9. Kita lihat yang ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kembali ke 0 lagi. Nah, apabila 1, 2 akan di sini adalah lampunya. Kita ketahui bernilai Q0-nya bernilai berapa, Q1-nya bernilai berapa, Q2-nya bernilai berapa, dan Q3-nya bernilai berapa. Apabila LED-nya bernyala atau bertanda merah, maka berlogika 1. Dan apabila LED-nya tidak menyala, maka berlogika 0. Ini adalah sub yang pertama atau percobaan pertama. Nah, kita lanjut percobaan kedua. Percobaan kedua ini mencacah dari 0 sampai 3, yang dimana ini mempunyai JK flip-flop ada 2 dan clock ini adalah rangkaian yang sederhana. Untuk sub ini adalah rangkaian untuk sub 2, yang dimana mencacah 0, 1, 2, 3. Sama halnya apabila Q0-nya bernilai 0, Q1-nya bernilai 1, maka kita bisa melihat hasilnya di sini. Dan ini apabila menyala maka hasilnya 1, dan ini apabila tidak menyala bertanda merah maka hasilnya 0. Dan ini kita lihat untuk sub yang ketiga. Ini adalah rangkaian untuk sub yang ketiga. Bisa kita lihat di sini, ini adalah nilainya 3201. Dan apa kita matiin? Kita mulai lagi. Ini adalah hasil dari sub yang ketiga, di mana JK flip-flopnya ada 2 dan mempunyai gerbang NAND ada 3 dan gerbang NOT 1. Dan ini switch, dan ini clock dan ground, dan ini PCC, dan disambung-sambungkan saja. Kemudian ini dekode 7 segmennya atau segmen 7 displaynya untuk mengetahui keluaran dari pencacahan tersebut. Ini mencacah dari 0 sampai 3 untuk 0 sampai 3 dan 3 sampai 0. Tadi sudah kita jelaskan itu up asinkron dan down asinkron. Cuman ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang bermanfaat atau yang salah dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.